Kejahatan dunia pergibahan. Hai Gibi, kembali lagi dengan Ratu Giba. Wakidaw, ada berita yang cukup menggelitik hati dan sanubari Ratu Giba. Karena bisa loh, ada yang mau direkrut di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi yang dijaring di KPK itu bisa loh orang-orang mantan koruptor masuk ke dalam KPK. Aduh, dan ada beberapa kriteria yang bisa masuk ke KPK untuk mantan koruptor. Yang pertama, pernah korupsi di atas 1 miliar. Yang kedua, berkelakuan baik. Yang ketiga, hasil rampung jalani masa hukuman. Keempat, lulus tes psikologi. Jadi penyuluh anti korupsi itu syarat-syaratnya itu pernah korupsi di atas 1M bisa masuk KPK dan berkelakuan baik. Kok kayak kontradiksi ya? Sejak kapan orang berkelakuan baik tapi dia korupsi di atas 1M? Otak gue nggak nyampe. aduh, pengen nggak mau ngehina, pengen nggak mau ngejulit, pengen mengikuti setiap apa yang disampaikan pemerintah, tapi syaratnya seperti ini kan jiwa hati tergolek-golek untuk mengomentari gitu kan. Apa ya kata-kata Gibi terkait hal ini? Kita baca yang pertama dari Reni C. Ernst. Syarat 1, pernah korupsi. 2, berkelakuan baik. Yang jadi pertanyaan, apakah korupsi merupakan kelakuan baik? Nah, sama kayak aku. Sejak kapan orang korupsi pakai minimal di atas 1M tapi dia berkelakuan baik? Mau dia korupsi 10 juta, 20 juta, 5.000, tetap aja jatuhnya korupsi, ngambil duit orang yang bukan miliknya. Mau sebesar apapun, nggak tetap kelakuannya salah. Sejak kapan jadi kelakuannya baik? Terus kenapa harus 1M? 1M kan banyak ya di atas 1M. Jadi kalau misalnya dia korupsinya cuma 20 juta, 200 juta, berarti dia nggak bisa masuk KPK karena dia bukan koruptor kelas kakap. Kenapa jadi koruptor kelas kakap ya boleh masuk KPK? Gue nggak ngerti nih maksudnya apaan. Aduh, tolong dong ada yang bisa ngejelasin di bawah maksudnya apaan ya. Gak nyampe otak gue soalnya. Lanjut. Dari Double Wow 10. KPK mending rekrut Kim Jong Un aja buat jadi ketua KPK. Buset, kalau Kim Jong Un buat jadi ketua KPK mah yang korupsi langsung ditembak mati. Waduh, serem. Sekalian aja Bapak rekrut ini aja Vincenzo jadi ketua KPK. Vincenzo yang drama Korea itu loh, ya kan? Karena kan kata si Vincenzo, untuk menangkap seorang penjahat harus penjahat juga yang nangkap. Jadi untuk menangkap koruptor butuh Vincenzo, seorang mafia dari luar negeri untuk nangkapnya. Benar. Lumayan kan? Apalagi si Vincenzo itu kan si Suzuki ini kan sekarang lagi lokal deh. Dia jadi brand ambassadornya Scarlet Whitening ya kan? Lanjut dari Princess Yunda 16. Ya gimana ya Pak, pastilah negative thinking. Logis aja, penyuluhnya aja kriterianya udah pernah korupsi di atas 1M. Ini mau ngasih penyuluhan anti korupsi atau berbagi tips aman korupsi nih Pak? Benar juga. Tips and trick korupsi di atas 1M yang tidak ketahuan, akhirnya ketahuan setelah dipakai. Agak serem juga. Gue gak ngerti deh maksudnya apaan, kenapa pakai kriteria seperti itu. Lanjut dari Din Saa. Itu maksudnya biar mempermudah penyelidikan. Kan ahli korupsi tahu tuh celah-celahnya, makanya direkrut. Ya mungkin KPK itu bernonton Vincenzo kali ya. Untuk menangkap penjahat diperlukan mafia. Jadi untuk menangkap korupsi dibutuhkan koruptor kelas kakap yang sudah bertobat kali ya. Teori konspirasi yang sangat bagus ya perkara nonton Vincenzo. Oke, lanjut dari Dika Risma Ahmad. Oke, besok mau korupsi di atas 1M demi bisa kerja di KPK. Ayo semangat, kata dia gitu.
Ini ada orang yang pikir supaya bisa kerja di KPK, gue mau korupsi 1M deh biar bisa masuk KPK. Tapi ya bener juga sih, aku juga waktu itu ngelamar jadi KPK, gagal gue di tes psikolog. Mungkin perkara gue ada bakat-bakat kali mau nyolong kali, makanya nggak bisa masuk ke KPK di bagian tes psikotesnya gitu ya. Aduh. Bingung aku dengan peraturan ini. Lanjut, dari Amei Waf. Bikin malu, negara lain kelakuan korupsi ya dihukum mati dan jangan harap bisa keliaran bebas setelahnya. Ladi malah dijamin dengan dibukanya lowongan kerja buat mereka dan dengan bebas nampakin batang hidung ke khalayak umum. Asli bikin malu dan tinggal diketawain sama negara lain. Bener sih, pasti diketawain sama negara lain. Orang korupsi biasanya kayak di Kim Jong Un ditembak mati, ini malahan dikasih pekerjaan untuk memberantas korupsi. Korelasinya gimana ya? Aku nggak ngerti. Ya udahlah, sekian berita terkait persyaratan terkait itulah KPK ini yang harus korupsi di atas 1M. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Bye bye Gibi.